Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Sekarang bilang, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Bilang ke temannya, aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Coba ya, sungguh ku bersyukur. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih atas kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kami angkat tangan bersyukur, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kami bawa hidup ini, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, baik semua ya. Waduh, kalau di sana terang banget ya, seperti matahari yang menyinari. Datang ya sesuai ya, yang baju kuning-kuning, kompak ya Ibu. Oke, hari ini temanya apa sih? Dipanggil untuk menjaga ciptaan Allah. Nah, kalau di sini saya mau tanya, di lingkungannya sudah masuk bulan keluarga yang keberapa? Udah mau? Besok 3, berarti yang kedua udah ngikutin ya. Oke, nah kenapa diambil temanya dipanggil untuk menjaga ciptaan Allah? Tema besar bulan keluarga itu apa sih? Alamku, imanku, betul? Nggak inget ya? Nggak inget, alamku, imanku. Apa sih kaitannya alamku dengan imanku dengan tema pada hari ini panggil untuk menjaga ciptaan Allah? Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Elis Asni. Saya parokinya dari Lukas Sunter. Saya tinggal di Kemayoran. Ya, kalau ditanya pelayanannya sudah kurang lebih 26 tahun. Tapi kalau untuk umum baru sekitar 8 tahunan. Sebelumnya masih masuk pelayanan anak muda. Nah, pengutusan saya memang dari paroki Lukas, tapi sebelumnya tergabung di sekolah penginjilan remaja Sekina. Kalau misalnya tidak menikah, mungkin saya masih ada di sekolah itu. Tapi karena sudah menikah, jadi saya diutusnya ke paroki. Oke, Bapak Ibu, kalau ditanya masa Advent adalah masa penantian, ya betul. Apa sih yang dinantikan? Yesus yang lahir, kedatangan Allah sendiri. Nah, apa sih hubungannya masa Advent ini dengan menjaga, dipanggil menjaga ciptaan Allah? Nah, saya kasih cerita begini. Bapak Ibu tahu pohon bambu? Tahu? Kalau pohon bambu itu dia bisa bertumbuh bisa berapa lama? Hah? Lama. Bisa 5 tahun. Pada saat 6 minggu dari 5 tahun baru dia bisa tumbuh panjang. Ada batangnya, ada pohonnya.
ya. Tapi pada saat masa 5 tahun itu dia masih berada di posisi yang bawah, akarnya masih harus kuat dulu di bawah. Belum terlihat ada pertumbuhan bunga, belum terlihat pertumbuhan batang pohonnya atau daun-daunnya. Nah, setelah pada saat tumbuh, dia akan menjulang tinggi, lalu memberi kerindangan nggak untuk kita? Kalau misalnya kita ada di sana, di sini Anda suka rebung nggak? Bambu muda? Nggak ada ya. Orang Sunda semua ya, nggak ada. Hah? Ada yang suka rebung? Suka, Bapak suka ya? Nah, saya tuh suka rebung karena mama saya sering masak. Jadi kalau saya tuh ada bambu muda biasa direbus, kadang dikirim ke saya suruh masak sendiri, tapi masakan mama saya lebih enak. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini rebung itu awalnya dari bambu. Bambu adalah ciptaan Allah. Betul? Nah, kita semua adalah ciptaan Allah. Selama ini relasi kita adalah relasi dengan sesama manusia. Tapi pada hari ini kita mau diajak untuk relasinya dengan semua ciptaan Allah. Ada yang dogi sukanya, ada yang kucing, betul? Paling gak suka pasti tikus. Tapi banyak loh sekarang binatang-binatang yang dipelihara, yang memang konsumtif ya, jadinya diperjualbelikan. Tapi yang mau ditekankan pada hari ini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kita pelihara. Peliharanya sebagai apa? Apakah yang dipelihara ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya? Enggak. Tapi pada saat Allah menciptakan kita manusia, di Kejadian ya, diciptakannya manusia Adam dan Hawa, lalu diciptakannya binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan sekitarnya. Jadi manusia dikasih perintah oleh Allah untuk mengelola apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat semua diciptakan Allah, tadi yang sudah ikut misa pagi pasti tahu ya, ada 2 perempuan yang diciptakan oleh Allah, yang satu membawa dosa, yang satu membawa keselamatan. Satu, siapa yang membawa dosa namanya? Hawa. Yang membawa keselamatan? Bunda Maria. Nah, apa sih bedanya? Hawa memang berdosa, tapi adalah perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah, dipercayakan untuk mengelola apa yang ada yang Tuhan ciptakan. Tapi pada saat perjalanannya itu segala sesuatunya berubah karena Hawa melanggar. Nah, kadang kita semua ini adalah perempuan ya, bapak-bapak juga termasuk lah ya, karena ngikutin ya. Oke, banyak sekali dari kita yang kadang kita berpikir kita sifatnya seperti Hawa, betul? Sudah dipercayakan segala sesuatu yang baik. Contoh, misalnya ibu-ibu kalau listriknya mahal ngopel, betul? Tapi kalau kepanasan nggak mau, betul? Ya kan ya? Kalau disuruh rumahnya mau bersih, ya, tapi kadang buang sampahnya sembarangan, betul? Lalu ada hal lain yang kalau udahlah saya mau mandi, misalnya mandi pakai air, airnya apa? Airnya mau yang panas, ya, yang hangat dan semuanya, nggak salah. Tapi Bapak Ibu tahu efek yang dilakukan dari apa yang kita perbuat itu akan semakin berdampak. Nggak salah sih kalau orang punya untuk pemanas supaya menghangatkan tubuh, nggak salah. Cuman banyak sekali dari fasilitas-fasilitas yang ada yang manusia ciptakan itu lama-lama merusak bumi. Saya senang sekali dengan ibu-ibu yang di belakang pakai baju kuning, karena pas tadi di situ saya cuma disuruh ngebayangin ada sinar matahari. Saya tuh diperlihatkan, saya punya keponakan kecil yang sinus, yang bolak-balik, mama papanya itu teriak karena dia harus dibawa ke rumah sakit. Anaknya masih umur 5 tahunan. Tapi dia selalu dibawa ke rumah sakit, dibilang paru-parunya lah, kena sinusitis lah, lalu dia suka sesak lah. Pada saat kena sinus dia kepalanya sakit, dia teriak. Masuk sekolah
mamanya dipanggil karena anaknya panas, mamanya akan histeris kalau tiba-tiba anaknya kenapa lagi. Dan dia trauma pada saat dia dipakein alat untuk membersihkan paru-parunya. Itu saya lihat sekali pada saat tadi saya berdoa pada saat Cijulia penyembahan. Di situ saya diingatkan bahwa ternyata penyembuhannya itu hanya sinar matahari. Pada saat dia berjalan kena sinar matahari yang udaranya bersih, atau ke pantai yang udaranya bersih, maka segala sesuatunya dia tuh bisa sehat kembali. Tapi yang jadi pertanyaan saya, sekarang banyak nggak tempat-tempat bermain yang dibebaskan dari udara-udara yang bersih? Jarang sekali, ya kan? Banyak sekali yang kita lihat mungkin ada taman tapi polusi tetap ada, ya kan? Udah itu COVID dan lain-lain berasal dari udara yang kotor. Mungkin kita tidak sadar mengotorinya dengan kendaraan, knalpot dan lain-lain. Tapi itu tanpa kita sadari. Sehingga pada akhirnya sesuatu yang diciptakan Allah yang pada awal mulanya itu begitu baik, sehat, ya. Yang terbaik untuk manusia akhirnya karena teknologi dan lain-lainnya yang tidak pada tempatnya akhirnya itu merusak semua. Nah, pada malam hari ini yang mau saya bagikan adalah kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 15. Oke, boleh lanjut. Nih, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab besar kepada manusia untuk memelihara dan merawat ciptaan lainnya agar keteraturan, keharmonisan dan keseimbangan alam tetap terjaga. Dasarnya apa sih? Kita buka ya di Kejadian 2 ayat 15. Ada yang sudah ketemu? Boleh dibacakan? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Terima kasih. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengambil manusia lalu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Siapakah manusia itu? Adam dan Hawa yang dipercaya untuk memelihara, bukan memiliki. Beda ya, bukan memiliki. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa adalah mereka dipercayakan, tapi pemiliknya adalah Allah. Bumi yang kita tempati adalah alam yang Tuhan sediakan untuk kita, yang sifatnya itu sementara. Semakin kita bertambah, generasi-generasi akan menggantikan kita. Karena kenapa? Pada saat saya belum dipercayakan keturunan, tapi saya percaya sekali setiap orang tua menginginkan anak cucunya adalah keturunan-keturunan yang sehat dan berkualitas. Keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan-keturunan yang pokoknya serba yang terbaik, terutama sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau misalnya alam ini tidak dipelihara, kalau menunggu, oke lah, saya nggak mau nih merawat, saya suruh Cilili aja yang merawat. Oh, Cilili yang lebih lama kan misalnya, ya udahlah, Elis nanti ngikut aja. Kadang kita menunggu. Tapi sekarang Allah mengingatkan kita di bulan keluarga ini bahwa kita adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memelihara dan merawat. Jangan saling tunjuk, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Kenapa dimulai dari kita sendiri? Karena pada saat mulai dari diri kita sendiri, kesehatan itu akan mengikuti kita. Contoh, misalnya pada saat kita buang sampah pada tempatnya secara otomatis, ini terjadi ya pengalaman. Saya itu selalu sering pakai tisu, ya kan? Pokoknya kalau di tangan saya itu pasti tisu, pegang tisu. Tapi kalau udah dipakai pilek atau apa, saya ngeliat tong sampah nggak ada, biasanya saya ada plastik di dalam tas saya masukin. Itu refleks. Karena kenapa? Suami saya mengajarkan saya sama suami saya itu bertolak belakang banget. Saya itu selebor orangnya,
suami saya itu rapi. Dulu zaman sebelum menikah, mama saya tahu kalau di ranjang saya itu penuh buku-buku, mama saya udah tahu nggak akan pindah-pindahin. Karena dia tahu nih nanti Elis cari buku apa tuh gampang di sana. Tapi pas menikah itu beda banget. Suami saya bilang, ini taruh di sini ya, taruh di sini rapi. Sampai urusan toilet pun dia akan tahu kalau saya flashnya kurang dalam. Ya, tadi dia akan habis selesai masuk, itu FOMO flashnya kurang dalam. Enggak, nah kan masih kan dibilang masih kuning, plus baru dia keluar. Tapi dengan begitu saya tahu, saya belajar ada rasa, nanti ditegur lagi. Secara nggak langsung saya disiplin. Jadi kalau pas itu, oh iya ini ya, kayaknya flashnya belum dalam, saya flash. Nah udah kenceng, jadi dia, oh udah ya, udah. Itu yang mengajarkan saya tanpa sadar. Suami saya orang yang bersih, sampai mertua saya pun orang yang bersih. Jadi saya rada deg-degan kalau ke rumah mertua saya. Karena mama mertua tuh pernah cerita gini, dulu zamannya dia bawa anak-anaknya, dulu hotel kan nggak sebersih sekarang ya. Dia tuh sampai bawa sikat toilet, sikat kamar mandi untuk membersihkan kamar mandi itu. Dia memastikan kalau misalnya nggak jorok, nggak ada rambut, nggak ada apa-apa. Dia bilang sampai dia bawa itu ke hotel menginap. Dan tuh saya bilang, mah enakan petugas hotelnya dong, ya kan ya. Tapi memang itu nature di mana memang mereka sudah disiplin dan dididik oleh orang tuanya. Karena mama mertua saya dan itu dididik secara Belanda, harus disiplin, harus begini. Padahal anaknya ada 12 orang. Bayangin Bapak Ibu, ada 12 orang dari adik-beradik mama mertua saya. Anak-anaknya itu mengikuti. Pada saat ada rambut sedikit, sampai itu kalau di kantor, aduh saya sampai pusing sendiri. Saya kan orangnya udahlah ya, kalau itu cincai lah ya. Kalau mereka enggak, ini harus diberesin. Yang pusing memang office boy kita sih. Kalau misalnya ada anak-anaknya dari mama, itu pasti ini kurang inilah, ini kurang bersih itu. Tapi di situ saya belajar, Bapak Ibu, pada akhirnya itu membawa kebaikan. Karena pernah satu kejadian, di saat toilet itu kotor, ada yang terpeleset jatuh. Itu ulah siapa? Ya kan, karena semua berpikir udahlah nanti ada yang bersihin, ada yang bersihin, ada yang bersihin. Pada saat kita berpikir, oh nanti dia yang bersihin, nanti dia yang bersihin, terjadi mencelakan orang. Itu namanya membawa hal yang tidak baik untuk orang lain. Kita di sini belajar bahwa Allah sudah menetapkan kita sebagai pemelihara dan bertanggung jawab untuk apa yang Allah berikan kepada hidup kita. Matahari akan bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicauan tenang, ya kan? Kalau matahari bersinar terang, burung berkicau, itu menandakan bahwa alamnya itu cerah, alamnya itu bahagia. Kejadian sekarang banyak sekali yang dulu-dulu memang sudah didengungkan ya oleh Paus, jangan rusak hutan, jangan rusak alam. Ternyata benar, dampaknya apa? Berapa puluh tahun kemudian yang hasilnya mungkin bagi sebagian orang itu memperkaya mereka, tapi pada akhirnya mencelakakan banyak orang miskin. Betul nggak? Yang kena orang miskin semua. Padahal orang miskin adalah orang-orang yang dikirim Allah sebagai alat untuk kita tuh beriman. Iman tuh apa? Iman tuh bukan hanya yang tadi, oke, saya beriman, tapi iman itu adalah suatu tindakan, melakukan suatu kebaikan yang memang sudah Allah percayakan di dalam hidup kita. Boleh lanjut? Nah, Tuhan Allah, ini air yang mengalir dari tangan Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu air ya, kalau keluar dari keran, contoh pada saat dia keluar dari keran, kita lagi kotor-kotor, kita lagi berkeringat, kita bersihkan, kita ademin, lalu kita mandi, itu kan enak banget kan? Seperti itulah kehidupan kita. Kita pun mau dibersihkan. Kita pun mau menghirup udara segar. Kita pun mau menghirup air yang jernih. Banyak sekali juga sekarang minuman-minuman yang memang bukan dilarang sih, tapi dianjurkan tidak pakai lagi botol plastik, tapi pakai botol yang memang bisa baik untuk kesehatan ya. Karena dampaknya panjang sekali. Mungkin saat ini nggak kita rasakan, tapi sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul. Bukan hanya dari alam yang marah, tapi dari apa yang kita lakukan. Contoh misalnya kita minum dari air kemasan,
kita lupa, kita taruh aja di mobil. Lama-lama panas, kita minum. Pikir oke, melegakan, tapi efek dari plastiknya pun itu akan melukai organ-organ yang di dalam tubuh kita. Bapak Ibu, saya tuh kuliah, aku puntur bareng Imelda juga. Jadi kita 3. Di situ saya mau kasih tahu bahwa ternyata setelah saya kuliah saya dapat sesuatu yang berharga. Akupuntur itu berbicara TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Ternyata berbicara tentang keseimbangan yin dan yang, hitam dan putih, ya, panas dan dingin. Tapi itu benar-benar seimbang. Dia bicara tentang sen, jiwa. Sama seperti kita di dalam persekutuan, itu juga berbicara tentang jiwa. Jadi saya tadi berpikir, oh iya ya, pada saat di dalam pengobatan pun apa yang bisa kita lakukan, yaitu jiwa itu yang mau kita selamatkan. Jadi bukan penyakitnya loh, tapi jiwa manusianya, jiwa orangnya yang harus diselamatkan. Karena kenapa? Kalau kita memikirkan penyakitnya, berarti kan kita harus telusuri. Penyakit itu berdampak dari apa? Asal mulanya. Berarti kan dari hal-hal yang memang sudah bertumpuk. Contoh, saya kolesterol misalnya sekarang, itu akibat apa? Saya makan yang berminyak, yang berlemak, nggak olahraga, ya kan, tidurnya lama atau apa, itu akumulasi. Tuhan sudah menciptakan yang segala sesuatunya, hewan, tumbuh-tumbuhan yang memang sudah disediakan kita untuk makan, betul? Tapi kadang takarannya kita yang tidak sesuai. Nah, di sini berbicara tentang keseimbangan. Apakah di dalam hidup kita, alam yang memberikan segala sesuatu yang baik, Tuhan sudah menyediakan bumi untuk kita berpijak, untuk kita berusaha, untuk kita makan, untuk kita minum, dan semuanya tadi kan, makan, minum, ya kan ya, pakaian semua, pakaian juga dari alam loh, ya kan, kain-kain ini semua dari tumbuh-tumbuhan yang diolah lagi, semua itu semuanya dari alam. Tapi kadang kita lupa berpikir untuk memelihara alam itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Ini bercerita tentang alam adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Lalu Kristus hadir bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh ciptaan. Alam dan Kristus adalah tujuan utamanya kita menjaga lingkungan, yaitu ikut serta dalam rekonsiliasi Kristus. Selama ini kita taunya rekonsiliasi Kristus itu adalah kita sendiri. Tapi di sini malam hari ini kita diajarkan rekonsiliasi kita itu dengan alam pun harus, karena binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, sinar matahari, langit, ya, bumi, semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, di mana kita perlu perbaikan sehingga ada keseimbangan hidup kita. Pada akhirnya itu akan berdampak baik untuk kita. Bapak Ibu, kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri, saya percaya kalau kita tunggu-tungguan, ya itu pasti akan berdampak tidak baik untuk kita. Pasti Bapak Ibu ada bilang gini, iya saya sih udah sehat lah ya, saya udah jaga kesehatan, tapi kadang saya suka kesel ya ada orang yang merokok sembarangan gini. Ya kan, kita memang tidak bisa menegur orang-orang itu karena memang kita nggak kenal ya. Karena setiap orang punya kehendak bebas. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa yang memang sudah ada di depan kita, kita usahakan. Karena Allah sudah percayakan. Nanti saya cerita tentang Laudato Si ya, dari surat Paus Fransiskus. Kenapa? Dia sangat menekankan tentang alam dan kita semua sebagai alat rekonsiliasi kita dengan Kristus. Oke, lanjut. Mengapa kita harus menjaga ciptaan? Karena ciptaan adalah karya cinta Allah. Paus Fransiskus dalam Laudato Si berkata, setiap makhluk adalah ungkapan kasih Allah. Laudato Si itu adalah ensiklik, surat Paus Fransiskus yang isinya adalah, itu tahun 2015, dia katakan gini, bahwa manusia harus menjaga bumi. Bumi adalah seluruh ciptaan Allah.
kita disebut penatalayan. Penatalayan itu adalah orang-orang yang dipercayakan, tapi bukan pemilik. Pemiliknya adalah Allah. Kita adalah pekerja yang dipercayakan untuk memelihara. Pada akhirnya bukan kita yang memiliki, tapi kita menerima dampak dari hal itu. Saya bacakan ya isinya dari surat itu. Thank you, Ci. Pentingnya merawat bumi sebagai rumah bersama. Krisis ekologis, polusi, pemanasan global, sampah, eksploitasi alam adalah hasil dari teknologi dan kecemaran dari beberapa orang yang menginginkan lebih, dan kita diajak bukan hanya orang-orang Katolik, tapi semua orang yang memang kita kenal, ya, yang ingin membangun kembali negara kita, alam kita sebagai pertobatan ekologis. Jadi pertobatan ekologis itu adalah kita pertobatannya dengan alam untuk merekonsiliasi hidup kita dengan Kristus. Jadi Kristus hadir, ya, Kristus lahir bukan sebagai penyelamat kita saja, tapi untuk menyelamatkan alam ini. Itu yang dinamakan pertobatan ekologis. Nah, kalau Bapak Ibu lagi tanya, kenapa sih harus kita? Nah, karena kita adalah manusia yang berakal budi, yang mempunyai pikiran, yang mempunyai tangan, yang mempunyai kaki, yang mempunyai telinga, yang kita bisa melakukan tindakan. Apakah tindakan kita ini bisa kita, istilahnya kalau Ci Julia punya karyawan, ya, itu dia bisa delegasiin. Tapi kita bisa nggak delegasikan ke hewan, anjing, kucing, ya, marmut, tikus, pohon-pohonan, kita nggak bisa delegasikan nggak? Enggak. Yang bisa kita delegasikan adalah orang-orang yang kita temui, orang-orang terdekat kita. Tapi jangan coba-coba ya, kalau nggak kenal tiba-tiba kita suruh-suruh orang. Kita lihat juga ya, itu yang namanya etika. Tapi kalau misal ada teman-teman yang memang kita, tolong dong sampahnya dibuang, nanti kepleset kena sampah orang ini, ya kan? Atau misalnya, oke, minum habiskan ya. Kita sayangkan, kalau memang kita butuh minumnya setengah, kita ambilnya setengah. Jangan buang sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Lama-lama itu jadi bukit. Listrik juga, karena penghematan listrik itu akan mempengaruhi ion-ion ya di udara juga kan. Dan kenapa sekarang banyak lagi mobil listrik yang dipakai, bukan lagi bensin, karena kenapa? Polusi juga udah berdampak. Kita lihat kejadian bencana-bencana alam itu karena penebangan hutan. Yang pada mulanya semuanya baik. Berarti kita semua adalah manusia-manusia yang berdosa. Tapi Kristus datang mengajak kita untuk bertobat secara ekologis. Iman yang kita mau pupuk adalah iman yang mau kita lakukan berdampak untuk alam kita. Pada saat kita berdampak untuk alam-alam di sekitar kita, itu akan otomatis mengikuti kita. Bapak Ibu, tidak cukup hanya berdoa ya, kita harus bertindak. Saya yakin di sini sudah doanya luar biasa. Yang butuh adalah tindakan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Benar? Kalau misalnya iman itu cuman udah berdoa aja, tidak bertindak, berarti nothing, nol. Di sini kita diajak lakukan apa yang memang Bapak Ibu harus lakukan. Mulailah dari yang kecil. Nanti saya kasih lihat tindakan nyatanya kita. Nah, merawat alam adalah wujud iman. Sejalan dengan kejadian, dikatakan iman Katolik itu bukan hanya relasi pribadi dengan Tuhan, tetapi juga relasi dengan ciptaannya. Cara menjalankan Laudato Si apa sih? Ya itu hidup sederhana, dimulai kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik air, tidak boros makanan, menanam tanaman di rumah. Nanti di pertemuan ketiga tuh ada satu tanaman namanya lidah, itu ternyata bisa menghasilkan oksigen.
Nanti ya kalau Bapak Ibu ikut di pertemuan lingkungan, saya nggak akan jelasin karena itu masuk ranahnya di pertemuan ketiga. Pilih transportasi yang lebih ramah lingkungan. Lalu berdoa dan bersyukur. Bersyukur itu adalah berarti memelihara apa yang memang sudah disediakan. Berdoa, kalau kita berdoa misalnya Tuhan saya pengen makan hari ini, pada saat disediakan makanan itu tolong dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan, kalau bisa pisahkan dulu. Misalnya, oh saya tahu batasan saya itu makannya 1/4, berarti 3/4-nya saya nggak akan habis. Jangan langsung di satu piring kita nggak habis lalu disimpan atau dikasih ke orang. Mendingan kita makan yang memang jatahnya kita 1/4, 3/4-nya bisa disimpan ke kulkas atau kita bagikan ke orang tanpa tercemar oleh lidah kita atau ludah kita dan lain-lain. Itu adalah salah satu sarana kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, makanan, minuman dan lain-lain, terutama kehidupannya kita. Lalu dikatakan apa sih? Bahwa merawat alam itu tindakan iman dan kasih, semua ciptaan saling terhubung. Itu yang dikatakan bagian dari penyembuhan bumi. Mau sehat enggak? Bumi pun mau sehat. Kalau tempat yang kita singgahin ini sehat, percaya deh kita semua sehat karena kita menghirup udara yang sehat. Tadi pagi saya pas buka Instagram, ada satu cerita bagus sekali. Ada seorang bapak-bapak yang kepengen sekali beli satu rumah. Lalu dia memaksa orang itu untuk rumahnya dijual. Bapak yang punya rumah itu gak mau jual karena dia merasa ini rumahnya udah nyaman, tenang, teduh dan lain-lain. Lalu yang mau beli itu punya trik. Dia bilang, oke, boleh nggak saya bayar mahal dengan saya menaruh satu paku di tembok. Saya mau taruh satu paku di tembok. Bapak itu bilang, oke saya pikirkan ya. Udah tuh dia berpikir, cuma satu paku taruh di tembok. Di sini ada paku nggak ya? Oh iya di situ ya, Yesus. Dia cuma mau taruh satu paku di tembok. Nggak apa-apalah, satu paku ini kecil lagi barangnya. Tiba-tiba satu paku itu adalah tempat yang dia taruh, yang sudah dijual kepada bapak itu. Contoh di sini deh ya. Ini ada satu paku nih. Tek di sini. Berarti dia tuh beli satu tempat ini untuk ditaruhkan paku. Jadi ini adalah hak bapak yang beli itu, walaupun seisi rumahnya bukan hak bapak yang beli. Jadi bapak itu cuma beli yang satu paku di sini. Nah, pada saat itu dia nggak berpikir macam-macam. Setelah terima uangnya nggak ada masalah. Tiba-tiba dia bawalah satu bungkusan nggak tahu isinya apa. Dia bilang oke, satu paku itu kan tempat saya, jadi saya berhak taruh barang saya di situ. Lalu bapak itu taruh. Yang mau beli rumah itu taruh di paku itu satu bungkusan. Lama-lama bungkusan itu bau busuk, bau menyengat dan lain-lain, lalat timbul, semua timbul, pokoknya menyengat sekali. Yang punya rumah nggak tahan, dia bilang tolong itu diangkat. Enggak, itu punya saya karena sudah dibeli dan itu haknya saya. Lama-lama itu nggak bisa, dia nggak bisa terima. Karena kenapa? Itu membawa penyakit untuk dia. Dia mulai batuk-batuk, dia mulai pokoknya nggak nyaman sekali. Dan dia tidak bisa memindahkan itu karena udah ada perjanjiannya, tempat itu adalah tempat orang tersebut. Bapak Ibu akhirnya nggak tahan, dia sakit, dia keluar dari tempat rumahnya sendiri. Pelajaran apa sih yang saya mau bagi? Kadang kita itu karena satu kesalahan kecil, kita udah tinggal di rumah yang indah, di alam yang indah, Indonesia, oke? Yang semuanya ada. Saya bersyukur tinggal di Indonesia. Karena kenapa? Nasi uduk masih murah, 13.000, ya kan ya? Ya, mau makan apa, nasi padang masih enak, semua sayur-sayuran murah. Kalau mau numis apa, kangkung masih 3.000 dan lain-lain. Itu sesuatu yang memang Allah kasih.
ke kita bangsa Indonesia yang semuanya tuh murah, tapi karena keteledoran kita yang tadi, karena ada manusia yang yang menginginkan Indonesia ini diambil, tanah air yang subur makmur ini diambil, lalu segelintir orang menjual hanya satu paku yang tidak kelihatan, tapi itu menjadi musibah bagi banyak orang. Disitulah kita bisa melihat bahwa kadang yang kecil itu jangan dianggap sepele. Malah kadang yang kecil itu terjadi sesuatu yang membahayakan. Karena yang kecil tuh nggak kelihatan, tapi kalau yang misalnya ada setan gede gini kan kelihatan langsung kabur ya kan ya. Tapi yang kecil kelihatan enggak. Jangan menyepelekan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil itu harus dibereskan. Pada saat kita berkompromi, udahlah nggak apa-apa lah, lama-lama itu akan merusak diri kita sendiri. Saya punya pengalaman juga, dulu badan saya tuh kecil, begini, kecil banget gitu. Cilili tahu lah, Elis kalau ketemu, Elis kenapa kamu gede banget ya sekarang ya? Iya, dulu itu saya program. Karena udahlah, saya bilang udahlah ya Tuhan, mau program lanjut terus aja deh, jadi gede nggak apa-apa. Tapi saat ini, di saat saya sudah tidak mau program, saya baru menyadari kenapa nggak dari dulu ya. Saya jaga makan dan lain-lain, umur bertambah dan lain-lain bertambah. Kalaupun saya berjuang mungkin bisa, tapi kondisinya tuh udah ngos-ngosan gitu loh. Dan setiap ketemu orang pun saya nggak nyaman. Aduh saya gede banget ya. Cuman suami saya yang bilang gini, kamu sih nggak gede, cuman agak besar aja sih katanya gitu ya. Kamu nggak gede, cuman agak besar. Dia bilang, saya perlu kurusin nggak katanya gitu. Ya boleh lah sih, dia bilang gitu. Banyak nggak? Ya kamu semampunya kamu aja. Memang dia tidak pernah menyakiti saya sih. Mau gede, mau kecil, mau dia terima aja karena nggak ada pilihan mungkin ya. Jadi itu yang saya sadarin di dalam hidup saya bilang itu. Kenapa saya nggak mulai dari dulu? Sama seperti kita, kenapa kalau udah sakit kita baru, iya ya, kenapa saya nggak bersihin debu, spray, ganti rutin, atau tirai jendela yang harus dibersihin supaya udaranya bagus, saya buka jendela dibanding istilahnya saya matahari nggak masuk. Atau pagi-pagi kenapa saya nggak mau menghirup sinar matahari, enakan tidur semua. Kenapa malam-malam saya tidurnya bergadang, padahal besok pagi saya bisa olahraga, menikmati oksigen udara pagi di taman dan lain-lain. Itu hal yang kecil tapi kadang kita lupa, ya kan? Kalau misalnya nggak mulai dari diri kita sendiri, kita tidak akan bisa memperbaiki alam ini. Mulailah dari kita sendiri. Nggak ada kata terlambat. Yang pasti kalau udah terlambat akan berusahanya. Misalnya nih orang kecil, oke, dia bisa mulai dengan 20%, tapi kalau kayak saya udah harus mulai nih 80%, harus usaha yang dilakukan. Karena kenapa? Sudah duplikat, udah bertambah, penyelesaiannya pun harus banyak. Itu yang harus kita lakukan. Oke. Karena manusia adalah gambar Allah. Betul nggak? Semua di sini unik. Ya kan, serupa dan gambar Allah. Di Kejadian dikatakan bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Karena merawat ciptaan sama dengan merawat sesama. Jadi pada saat ketemu pohon-pohon, ya kan ya, ketemu binatang, terutama pohon sih. Sekarang saya mulai, terima kasih ya pohon, kamu udah memberikan oksigen untuk saya. Terima kasih ya pohon, karena kenapa? Kamu memberi keindahan. Karena kalau semuanya gersang panas, itu pasti kan nggak nyaman kalaupun kita jalan pagi atau olahraga pagi. Oke, lanjut. Dimulai dari dirimu ya. Kalau misalnya nggak dimulai dari diri kita, kita susah mempresentasikan. Karena kalau misalnya saya tidak melakukan itu, saya nggak punya bayangan. Setelah saya melakukan efeknya apa sih? Itu yang bisa saya ceritakan. Tapi kalau misalnya saya tidak melakukan itu, cuma dengar, oh ya begitu ya Elis ya. Tapi kan itu nggak kena di diri kita. Tapi pada saat, oh ya saya sehat ya, saya seger ya, setelah melakukan banyak perubahan. Oke, lanjut. Nah, cara menjalankan, ini aksi kecil pahala besar. Bener kan? Kecil banget yang dilakukan tapi pahalanya besar. Mengurangi sampah dan penggunaan plastik,
hemat air dan listrik, tidak membuang makanan, menjaga kebersihan lingkungan. Tindakan kecil adalah wujud iman. Tadi ingat ceritanya yang paku kecil ya. Jangan sampai nanti sudah membusuk, sudah yang tidak layak, tidak apa, akhirnya kita meninggalkan itu. Kita mau meninggal pun pada saat dipanggil Tuhan dengan kondisi yang kita wariskan segala sesuatunya yang baik. Karena kenapa? Kita mau generasi-generasi selanjutnya adalah generasi yang sehat, generasi yang berkualitas. Oke, lanjut. Nah, langkah kita adalah menjaga alam adalah bagian dari hidup beriman. Kita dipanggil menjadi pelayan ciptaan Allah. Dari Santo Fransiskus Assisi, semua makhluk di bumi adalah anak-anak Bapa yang sama. Maka jadilah lembut terhadap mereka sebagaimana engkau lembut terhadap saudaramu sendiri. Bingung nggak disuruh lembut loh sama peliharaan-peliharaan yang sudah diciptakan Tuhan. Kalau orang yang suka anjing nggak apa-apa ya, yang suka kucing nggak apa-apa. Saya tuh punya trauma, saya pernah digigit anjing. Jadi kalau saya deket-deket anjing itu, walaupun anjingnya nggak gigit sih sebenarnya, tapi saya trauma sekali karena punya pengalaman itu. Jadi memang saya nggak pernah mau pelihara anjing ya, tapi bukan berarti saya nggak suka ya, tapi memang saya ada satu, aduh nanti dia gigit nggak ya, dia gigit. Tapi kalau bagi orang-orang yang suka anjing nggak apa-apa. Itu adalah salah satu penjaga manusia yang paling setia ya. Kalau kucing itu, kalau saya punya teman di kantor bilang itu adalah temannya Nabi. Kucing, makanya kalau orang Muslim itu kalau kasih makan kucing itu mereka berteman dengan Nabi katanya. Jadi banyak orang ya yang istilahnya mereka menyayangi binatang itu karena ada mitos. Ada yang mereka berpikir, oh ini ya kalau kasih kucing makanan nanti berkatnya nambah karena ini adalah Nabi Muhammad akan ini. Tapi nggak apa-apa, maksudnya yang penting segala sesuatunya itu membawa kebaikan untuk alam dan apa yang sudah dipercayakan Tuhan ya. Oke, semua makhluk di bumi adalah anak-anak Bapa yang sama, maka jadilah lembut terhadap mereka sebagaimana engkau lembut terhadap saudaramu sendiri. Jadi makanya sekarang itu nggak kaget lagi paroki-paroki sudah memberi berkat kepada anjing karena sekarang Katolik sudah open banget. Oke, nah Bapak Ibu kayaknya waktunya udah mau habis ya. Oke, 5 menit pas lah untuk nyanyi ya. Oke, ada satu lagu yang sebenarnya lagu ini mengingatkan kita bahwa pada saat kita menyembah Tuhan, kita ada di hadirat. Hadirat itu adalah bukan saat, tadi kan dikatakan alamku adalah imanku. Relasi kita ada relasi dengan Tuhan. Pada saat kita menghargai apa yang memang sudah Tuhan kirimkan dari setiap tindakan-tindakan kita, disitulah kita tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hadirat itu adalah bumi ini, dimanapun kita berada, bukan hanya di dalam persekutuan ini. Karena iman itu lahir dari tindakan yang nyata. Makanya saya mau ngajak Bapak Ibu dengar lagu ini, ingat bahwa kita itu menyembah Tuhan dan Raja kita. Pada saat kita menyembah Tuhan dan Raja kita, kita mau mengikuti Yesus seumur hidup kita. Pada saat kita mengikuti Yesus seumur hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bertindak dan lifestyle kita itu seperti Kristus. Ya, karena pada saat kita melakukan itu seumur hidup kita, maka bahagia kita itu penuh. Mau rasakan bahagia kita penuh? Mau? Oke. Pasti udah tahu deh Ci Julia. Bro, tahu nggak lagunya? Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yuk WL dan Singer boleh maju. Kita ingat lagu ini pada saat kita percaya alam kita, iman kita
kita mau masuk hadirat Tuhan, berarti kita pun harus ada relasi dan rekonsiliasi dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Bukan hanya kita sebagai sesama, tapi adalah di sekitar kita yang memang kita harus hargai. Ingat, apa yang sudah Tuhan percayakan harus kita pertanggungjawabkan. Pada saat kita mempertanggungjawabkan, di situ kita percaya bahwa bahagia kita penuh karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Menyembahmu, Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. boleh bangkit berdiri. Menyembahmu Terima kasih Tuhan. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami mau menyembahmu Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu Tuhan. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu Tuhan. Di hadiratmu bahagiaku Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap alam yang dipercayakan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami semua adalah pena talayan Tuhan. Kami adalah orang yang Kau pilih Tuhan untuk memelihara dan merawat alam ini. Kami adalah pengelola Tuhan, kami bukan pemilik. Tapi
Tapi kadang kami merasa kami adalah pemilik. Kami memperlakukan segala sesuatunya dengan tidak semena-mena. Kami memperlakukannya Tuhan dengan tidak baik Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, setiap apa yang boleh ada, setiap firman, setiap pengajaran ini boleh terus ada di dalam rema hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau pertobatan ekologis kami. Kami mau rekonsiliasi kami dengan alam Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan dari diri kami sendiri, agar setiap apapun langkah kaki kami, langkah tangan kami, mata kami, pikiran kami, mulut kami semua adalah satu harmoni yang baik Tuhan, yang menciptakan keseimbangan alam Tuhan, yang pada akhirnya itu akan berguna untuk kesehatan dan energi kami semua. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, kami mohon kepadamu untuk setiap anak-anak ini Tuhan, Engkau yang boleh memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dan kepekaan untuk mengetahui segala jalan yang harus mereka rubah dan perbaiki untuk alam dan dimulai dari mereka sendiri. Perbarui hati mereka, perbarui pikiran mereka Tuhan, dan terutama Tuhan, perbaharui tindakan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin saat Engkau berjalan bersama kami. Kami mau terus Tuhan memuji-Mu Tuhan, kami mau terus ada di hadirat-Mu, karena kami tahu bumi ini adalah alam yang Kau percayakan kepada kami. Bumi di mana tempat kami berpijak, bumi di mana tempat kami hidup, bumi di mana tempat beri kami makan minum, bumi di mana memberi kami oksigen Tuhan, yang membawa paru-paru kami semakin sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap wujud-wujud doa yang ada di dalam kotak ini Tuhan. Kami mau arahkan tangan kami Tuhan ke arah kotak ini untuk setiap pergumulan, setiap tulisan-tulisan Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, atau apapun yang tak tertulis tapi ada di dalam pikiran kami Tuhan, yang kami doakan Tuhan. Kau yang tahu yang terbaik untuk anak-anak-Mu Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Tuhan Yesus, bimbing kami semua. Yang sakit Kau boleh sembuhkan, yang terluka Kau boleh pulihkan Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan Kau buka jalan untuk semua mendapat pekerjaan. Bagi usaha yang mengalami kemunduran, Kau berikan kemajuan, Kau berikan kelimpahan dan berkat-Mu Tuhan. Bagi yang merindukan anak-anaknya untuk menemani Tuhan, Kau beri rasa ke anak-anaknya Tuhan untuk boleh menemani dan hadir di dalam kehidupan orang tua mereka masing-masing. Bagi setiap kebutuhan apapun itu Tuhan, yang saat ini tertulis makan, minum, apapun itu Tuhan, biarlah Kau cukupkan Tuhan, karena kami percaya Engkau boleh mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kami percaya, kami mau imani hal begitu juga akan terjadi di dalam diri kami. Segala hutang piutang Tuhan, Kau bantu kami semua untuk menyelesaikannya. Segala hal Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan Kau sediakan. Untuk pergumulan yang mencari pasangan hidup, Kau yang bimbing juga Tuhan, agar Kau pertemukan dengan pasangan yang tepat, sepadan dan seimbang. Dan kami juga percaya Kau akan kirimkan umat-umat-Mu ke dalam persekutuan doa ini. Kau yang perlengkapi segala talenta-talenta dari setiap pengurusnya Tuhan. Kau berikan mereka juga hikmat-Mu dan beri mereka roh persatuan dan kesatuan, sehingga mereka boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan karena mereka bisa Tuhan, tapi karena Kau sudah pilih mereka, Kau sudah percayakan mereka, dan Kau juga mau pakai mereka lebih lagi. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya alam kami adalah iman kami. Di masa Advent ini, di dalam bulan keluarga ini, kami beriman bahwa kami mau mengadakan rekonsiliasi. Seperti Paus Fransiskus mengatakan bahwa bumi kami adalah bumi tempat kami berpijak, di mana kami perlu pertobatan lebih baik lagi.
Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami mau serahkan semua doa kami, rencana kami, pekerjaan kami, usaha kami, sakit penyakit kami, keluarga kami, komunitas kami, orang-orang yang kami doakan, persekutuan ini Tuhan. Semuanya ke tangan penyelenggaraan kasih-Mu. Engkau yang berencana dalam hidup kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Christine, pada malam hari ini juga saya merasa bersyukur kita kedatangan Kohandoyo ya. Siapakah itu Kohandoyo? Kohandoyo ini adalah salah satu the founder juga dari PDPKK BHK. Puji Tuhan, saya ada di sini. Kebetulan memang spesial untuk datang ke sini. Iya, betul. Jadi kalau dibilang saya sebagai co-founder sebenarnya waktu itu saya musik. Waktu itu Cirina yang koordinatornya dan kami support sebagai musik gitu. Apalagi kira-kira? Oh, saya merasakan penuh harapan di sini. Ya, jadi puji Tuhan. Tuhan tetap berkarya. Pesan saya maju terus dalam Tuhan. Shalom, terima kasih. Mari kita pulang dengan membawa damai dan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih